Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Ulangan 17 ayat 8-13. Saya memberikan judul untuk firman Tuhan hari ini dengan judul Pengadilan yang Benar. Bapak Ibu Saudara, sila kelima Pancasila berbunyi demikian, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun kenyataannya, ketidakadilan kerap terjadi di negara kita Indonesia. Salah satu ketidakadilan yang sering menarik perhatian masyarakat adalah ketidakadilan hukum. Ketidakadilan hukum ini terus terjadi dalam praktek hukum di negara kita, sehingga muncul berbagai aksi protes terhadap aparat penegak hukum. Bahkan kita pun merasakan ketidakpuasan terhadap sistem dan praktek hukum di Indonesia. Tentu kita semua merindukan adanya sistem dan praktek hukum yang benar boleh terjadi di negara kita Indonesia. Apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan pengadilan yang benar? Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu jumlah orang Israel sangat banyak dan lokasinya tersebar. Apabila setiap perkara pengadilan hanya diputuskan di satu tempat oleh imam dan orang Lewi yang ada, tentu hal ini akan berlangsung sangat lama dan tidak efektif. Orang Israel diizinkan mengangkat hakim-hakim dan petugas untuk membantu mengadili bangsanya. Mereka haruslah seorang yang adil, mengejar keadilan, tidak memihak dan tidak menerima suap. Tujuannya supaya mereka hidup dan memiliki negeri perjanjian yang telah dijanjikan sendiri oleh Tuhan. Apabila para hakim dan petugas itu tidak mampu memutuskan karena perkara terlalu rumit, misalnya bunuh-membunuh, tuntut-menuntut, atau luka-melukai, maka mereka harus membawa perkara tersebut di tempat yang sudah dipilih oleh Tuhan. Mereka harus meminta putusan dari imam-imam dan orang-orang Lewi yang ada. Keputusan itu harus mereka ikuti dan tidak menyimpang kemanapun. Mereka harus takluk, tidak berlaku terlalu berani dengan tidak mendengarkan perkataan imam itu. Bila melanggar, hukumannya adalah mereka harus mati. Bapak Ibu Saudara, pelajaran penting dari bagian ini, yang pertama, setiap kita yang dipercaya untuk memimpin dalam bidang hukum harus menyadari kelemahan, keterbatasan, atau ketidakmampuan kita. Sebagaimana firman Tuhan kita pada hari ini yang mengajarkan bahwa Tuhan tidak menghendaki seseorang mengambil keputusan yang salah karena ketidakmampuannya, apalagi karena ada suap dan keberpihakan. Kiranya kita sebagai pemimpin tidak gegabah dan mengambil keputusan yang salah atau bahkan menyimpang. Kiranya kita juga boleh belajar untuk mendengar dan meminta orang lain yang lebih dewasa di dalam Tuhan sehingga setiap keputusan atau kebijakan yang kita ambil itu adalah keputusan atau kebijakan yang adil dan benar. Dan yang kedua, bagi kita sebagai penerima dan pelaksana kebijakan hukum, kita harus belajar untuk menghargai, menghormati kebijakan hukum. Sekalipun mungkin itu tidak adil, kita tidak putus asa, kita tidak marah atau kesal, karena akan tiba saatnya pengadilan yang sejati akan dinyatakan kelak ketika hakim yang sesungguhnya datang dan menghakimi setiap manusia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita juga terus mendoakan supaya terwujud pengadilan yang benar di negara kita sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat tercapai. Tuhan Yesus memberkati.